Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang estimasi permintaan. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Sevia Isnani Nur Fadilah, NIM 2121043. Saya Angelika Valdepastika 2121016. Saya Sabrina Rahma Mutiara Fani, NIM 212100414. Saya Nangfan Yustiawan, NIM 212101313. Saya Rusdi Muklis Prastio, NIM 202-10-13-1. Dan berikut hasil presentasi dari kelompok kami. Simak sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah estimasi permintaan dan pendekatan riset pemasaran. Estimasi permintaan itu ada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, yaitu estimasi yang bersifat kualitatif direktif. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail mengenai estimasi permintaan. Dalam estimasi permintaan ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama customer survey, yang kedua metode observasi, dan yang ketiga metode market experiment. Metode customer survey adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui sikap dan persepsi para pelanggan dengan cara wawancara secara langsung atau memberikan kuesioner yang setelah dipersiapkan terlebih dahulu. Kelemahan dari metode ini antara lain biaya relatif mahal dan hasil survei tidak realistik karena konsumen tidak memberikan jawaban yang akurat yang ditutupi oleh kekurangan mereka. Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku konsumen atau pelanggan dengan cara pengamatan yang dilakukan oleh salesman yang ditugaskan oleh manajer perusahaan. Kelemahan dari metode ini adalah hasil dari seringkali tidak memberikan gambaran yang objektif dari konsumen, tapi gambaran justru subjektif dari salesman. Metode market experiment adalah suatu cara untuk membuat estimasi permintaan dengan melakukan uji coba pada segmen pasar tertentu. Uji coba ini dilakukan dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 3 metode estimasi permintaan tersebut merupakan beberapa metode estimasi yang bersifat kualitatif direktif. Lalu, agar hasil analisis ini bersifat mendalam, kita perlu membubuhinya dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yang sering digunakan adalah analisis regresi. Metode regresi adalah metode statistik untuk mencari besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi ini terdapat 2 macam, yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi sederhana, dapat dirumuskan dengan cara seperti berikut ini. Pendekatan riset pemasaran. Konsep inti pemasaran sesungguhnya menekankan pada identifikasi kebutuhan konsumen, yang selanjutnya dibuat dan dikembangkan sebuah produk atau jasa layanan, kemudian dipertemukan dengan kebutuhan konsumen secara tepat. Lalu diperlukan perangkat alat analisa yang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara tahapan, metodologi, perolehan data, dan hasilnya secara ilmiah pula. Dalam membahas riset pemasaran dibedakan dalam 2 tujuan, yakni penelitian teoritis atau akademis dan penelitian terapan. Penelitian teoritis umumnya dilakukan oleh akademisi dan lebih berfokus pada pembuktian, evaluasi, atau pengembangan dari teori-teori pemasaran. Sedangkan penelitian terapan berfokus pada proses pengambilan keputusan dalam pemasaran. Penafsiran permintaan berkaitan dengan cara memperoleh nilai-nilai parameter pada fungsi permintaan yang cocok pada saat kini. Informasi ini penting bagi pengambilan keputusan sekarang dan dalam mengevaluasi apakah keputusan sudah optimal dalam konteks situasi permintaan sekarang. Secara sederhana dapat disimpulkan, para praktisi riset mendefinisikan riset pemasaran sebagai suatu identifikasi yang objektif dan sistematis, dilanjutkan dengan pengumpulan, analisa, dan perangkaian informasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengambilan keputusan yang berkaitan solusi masalah dan penemuan peluang dalam proses pemasaran. Sementara riset pemasaran yang dibicarakan saat ini umumnya dilakukan temporer dan bersifat ad hoc atau sementara. Namun kemampuan mengeksplorasi masalah dan identifikasi peluang pasar secara lebih aktual, baik berbasis MMIS maupun berdasarkan riset pemasaran. Para pengambil keputusan pemasaran akan dilengkapi
peta dan amunisi yang lengkap saat memasuki pasar dan menghadapi para kompetitor. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video presentasi kami sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih.